Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan beraneka ragam kenikmatan kepada setiap hamba-hamba yang dicintai. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan manusia, mencukupkan rezekinya dan memanfaatkannya dan mengembalikan manusia kepada Tuhan semua. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi kepada kita semua, baik yang buruknya menurut kita adalah sebuah ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa memperjalankan hambanya dari satu tempat kepada tempat yang lainnya, sehingga jarak yang teramat jauh, Bandung, Batam pun terasa sangat dekat. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempersatukan hati-hati setiap hamba yang hanya saling mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha menundukkan hati kita untuk menerima kekurangan saudara-saudara kita dan bersadar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada di saudara kita. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menumbuh kembangkan rasa cinta yang ada dalam diri setiap manusia untuk kemudian saling memberi, saling menyayangi, saling menasihati para pecinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan malam hari ini malam yang indah, yang setiap hamba-hambanya, kata Rasulullah Muhammad SAW, seperti berada di tangan-tangan surga. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai Allah dan Rasulnya. Mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Thanks banget, terima kasih sekali lagi buat Baikers Subuhan Batam. Takbir! Keren, kece, menakjubkan, mengagumkan, indah. Baikers Subuhan Batam, dakwanya sederhana, dampaknya luar biasa, efeknya dunia dan akhirat. Yang dulunya kebut-kebutan di jalan, yang dulunya nongkrong di jalan tiap malam, panjang jembatan Balerang sampai tongkrongan malam Nagoyail, tapi sekarang memenuhi masjid-masjid Allah setiap subuh. Mantap, luar biasa. Ini mental pemuda yang luar biasa, karena seharusnya pemuda itu menjadi pilar kebangkitan umat Islam.
pilar kebangkitan bangsa ketika pemuda senantiasa menjadi pemuda yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Buya Hamka pernah menyampaikan, kalau ingin melihat berapa banyak umat Islam, maka lihatlah ketika mereka melaksanakan sholat Id. Tapi kalau pengen melihat berapa banyak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lihatlah sholat subuhnya. Maka ketika ada gerakan bikers subuhan, anak-anak bikers, bahkan semi bikers itu biasanya bikers bucin gitu. Yang biasa kayaknya makanya Honda Beat gitu. Yang suka bonceng ini ya dulu kan mungkin bonceng pasangannya, tapi sekarang dia bonceng temannya untuk diajak ke masjid Allah. Masya Allah. Insya Allah motornya akan menjadi saksi yang terbaik nanti di akhirat. Mau motornya Harley, mau motornya Royal Enfield, mau motornya Supra, motornya bebek sekalipun yang susah nyalanya, yang klaksonnya, tapi kalau dipakai ke masjid, insya Allah akan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam sayang, salam cinta saya sampaikan kepada para pengurus Masjid Bukit Indah Sukajadi Batam, yang tiada henti senantiasa mengingatkan, menasihati saya dan terus menjalin silaturahmi dengan saya terutama. Dan sampai akhirnya bisa in collaboration dalam acara Milad Bikers Subuhan Batam yang pertama ini. Dan mudah-mudahan para pengurus masjid, Pak DKM, ketua yayasan, dan semuanya semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Insyaallah ini luar biasa. Salam cinta dan salam sayang juga saya sampaikan kepada seluruh teman-teman anggota Bikers Subuhan Batam. Ada juga yang katanya dari Tanjung Pinang, ada yang dari mana-mana. Masya Allah, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada teman-teman semua, dan insya Allah menjadi bagian untuk kemudian kita termasuk umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada akhwat yang berada di luar sana, yang kedinginan dengan sepi, sendiri, tanpa pasangan. Semoga Allah mengistiqomahkan akhwat-akhwat semuanya dan segera mendapatkan pasangan-pasangan yang terbaik insya Allah. Wahai akhwat, lihatlah kami yang ada di dalam masjid ini. Insya Allah inilah kumpulan pria-pria terbaik sebatang. Jadi akhwat, ya itulah takbiran seorang jomblo sejati ya. Jadi akhwat kalau mau cari pria yang terbaik jangan jauh-jauh. Di mana Kang? Di masjid. Kalau melihat mana laki-laki pengorbanannya yang terbaik, jangan jauh-jauh. Di mana Kang? Di masjid. Akhwat kalau mau cari siapa laki-laki yang bertanggung jawab untuk kemudian menjalin rumah tangga nanti, jangan jauh-jauh. Di mana Kang? Di masjid. Siapa Kang? Bikers Subuhan. Allah, merasa terwakili kayaknya ini ya. Coba. Alhamdulillah, sebelumnya kita mengawali kajian ini dengan sama-sama mendoakan juga Ketua DKM yang dahulu Pak Yondri, ibu mertuanya meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik bagi beliau, menerima setiap amal-amalnya dan mengampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap dari kita pasti akan kembali kepada Allah. Cuman masalahnya bagaimana cara kita kembali, ini yang menjadi PR yang paling berat buat kita. Seseorang tidak dilihat dari bagaimana awalnya, tapi seseorang akan dinilai dari bagaimana akhirnya. Awalnya semangat hijrah, Bikers Subuhan, geber-geberannya, kebut-kebutannya ke masjid,
zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh lagi ke masjid, terus dilakukan sampai kemudian datang titik futurnya, titik malesnya, dia bilang capek juga, gitu. Dia bilang sekali aja dia off, gitu. Akhirnya melemah imannya, mulai masuk kemudian bisikan-bisikan dari sahabat-sahabatnya yang lama, teman-temannya yang lama, mantannya ngontak lagi, celepek, cinta lama bersemi kembali, jatuh lagi ke dalam lubang kemaksiatan, die, meninggal dalam kemaksiatan. Nauzubillah. Awalnya semangat dalam berhijrah, semangat dalam berislam, akhirnya jatuh dalam keterpurukan. Tapi ada juga ending yang indah. Seorang yang mengawal hidupnya dengan banyak keburukan, banyak kemaksiatan, tapi menjelang akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah, meskipun kemudian dia dengan perlahan dia belajar ngaji, perlahan dia untuk kemudian belajar ke masjid, tapi ternyata kematian kemudian menjemput diri. Dan Allah menempatkan di surga yang mantap. Meskipun apa? Awalnya banyak maksiat yang kemudian dilakukan. Masalahnya kan, bagaimana caranya supaya kita bisa beristiqomah dalam berpikir? Tantangannya pada kondisi saat ini luar biasa di sosial media. Dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, itu luar biasa. Saya mencoba mengambil hikmah dari virus corona ini. Pengen ngambil hikmah ini, corona kalau misalnya ngomongin konspirasi banyak. Kalau saya kan jarang kajian akhir zaman, saya ini kajian akhir bulan biasanya, ya, sering gitu. Corona sesuatu yang datang dari Allah, dikehendaki oleh Allah untuk terjadi. Semoga selamat di jalan ya yang naik motor. Tapi apa hikmah yang kemudian bisa kita ambil? Yang bukan hanya kantor yang berhenti, bukan cuma perkantoran yang kemudian menjadi libur, usaha yang kemudian jadi tidak lancar, tapi ternyata buat kami ibadah pun sangat sulit. Umrah, haji, bahkan berjamaah di masjid pun kemudian menjadi sesuatu yang untuk ibadah. Sampai kemudian ketika sholat berjamaah pun harus direnggangkan. Sholatnya renggang, foto selfie-nya dibiarkan, aneh gitu. Apa hikmahnya ini? Sampai Allah menahan kemudian buat kita beribadah, umrah, haji, itu sampai kemudian apa Allah marah? Jangan-jangan kemarin-kemarin kita safnya rapat, tapi hati kita yang berjauhan. Sekarang Allah hantarkan kepada kita, safnya rendah, tapi bisa hati kita saling menyatukan. Kami lelah dengan perpecahan ukhuwah ini. Perbedaan yang tidak seberapa tapi kemudian jadi menghancurkan kondisi umat. Hanya berbeda sedikit saja kemudian menjadi permasalahan yang lebih besar. Kaum muda yang hijrah itu kadang bingung. Saya kalau hijrah, saya ikut yang mana? Kadang yang mu'alaf juga bingung, saya kalau masuk Islam, Islam yang mana? Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam niat baik persetujuan yang pertama, saya pengen sampaikan yang pertama. Untuk sebelum sampai kepada tema tentang istiqomah dalam berhijrah, kita perbaharui kembali niat kita dalam berhijrah. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu kemudian kesempatannya beliau menyampaikan bahwa innamal a'malu binniyat, segala sesuatu dimulai dari niat. Dan Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Seandainya engkau berubah, engkau berhijrah karena urusan dunia yang kau tuju, atau seorang wanita yang kemudian kau ingin dapatkan, maka kau mendapatkan itu, tapi kau tidak akan mendapatkan ridho Allah yang bersih. Salah satu ulama menyebutkan bahwa wanita yang dimaksud dalam hadis ini adalah Ummu Qais. Jadi zaman dulu juga udah ada yang hijrah karena wanita. Saya bisa melihat dari sini wajah-wajah yang pernah disakiti lalu berubah, yang ditinggalkan pacar lalu kemudian hijrah. Saya lihat dari sini. Bahkan ada yang kemudian menjadikan putus dari pacar alasan hijrah, tapi pacaran dengan wanita yang lain. Saya kelihatan dari sini. Jadi ada dulu itu yang memang niat hijrah berubahnya karena pasangannya wanita. Makanya disebutnya muhajir Ummu Qais. Orang-orang
orang yang berhijrah gara-gara umum. Jadi judulnya kemudian hanya gara-gara wanita. Maka hijrah ini untuk siapa? Untuk Allah. Kenapa kemudian seseorang semakin belajar agama, semakin semangat hijrahnya, tapi semakin keras hatinya? Sampai-sampai ada teman yang bilang ini, bro, dulu kita nih, zaman kita masih sering di jalan, itu persahabatannya kuatnya luar biasa. Tapi begitu kita sama-sama belajar Islam, itu sama-sama sekali kita saling menyalahkan, saling hantam-hantaman. Kalau teman saya, lebih baik dulu kayak persahabatan kita daripada sekarang kita sering mengenal agama. Saya bilang ada yang salah dalam cara beragama kita. Unsur agama dalam ilmu umum itu ada 3. Salah satu sedikit temanya seperti kuliah. Satu disebut dengan sistema Cronus. Sistema Cronus itu adalah tata keyakinan, tata keimanan kepada sesuatu yang maha mutlak. Satu, sistema Cronus. Ada sesuatu yang mereka yakini, mereka imani, dan itu sesuatu yang absolut atau mutlak. Yang kedua disebut dengan sistema ritus. Ada ritual yang mereka biasa kerjakan sebagai bentuk penghambaan kepada yang dia anggap maha mutlak tadi, atau kepada yang sistema Cronus tadi. Yang ketiga ada sistema norma, tata nilai yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sesuai dengan ritusnya dan sesuai dia ditujukan kepada yang maha mutlak tadi. Ini ilmu umumnya. Kalau dalam Islam ini sebenarnya adalah akidah, syariah, akhlak. Ada orang yang kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kadang saya suka pengen nanya, proses apa yang sudah dicari, dilakukan untuk sampai kemudian mendapatkan siapa yang layak menjadi Tuhan. Maka ketika kita mendapatkan siapa yang layak menjadi Tuhan, maka kita akan mendapatkan yang maha mutlak, yang maha absolut, yang maha tidak terkalahkan, tidak terdapatkan ini. Orang jahiliyah zaman dahulu itu menyepakati bahwa sesuatu yang kemudian mereka sebut Tuhan itu Allah, tapi mereka butuh perantara untuk kemudian menyampaikan segala sesuatunya kepada Allah lewat berhala. Ini sedikit kita memakai logika, karena bagaimana kemudian Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada, lalu kemudian menaruh kapak yang besar di berhala yang paling besar. Lalu kemudian ketika ditanya siapa yang menghancurkan ini semua, pasti engkau. Kata Ibrahim, bukan saya. Iya, kapaknya dari siapa? Kata kau pada saat itu, mana bisa patung itu kemudian menghancurkan berhala-berhala yang lain? Kata Ibrahim, kalau memang dia tidak bisa apa-apa, kenapa kamu sembah? Ini cerdasnya Ibrahim dalam memberikan logika. Rasulullah SAW pun menghantarkan kita untuk kemudian memiliki logika yang sederhana juga. Wahai sahabat, apa pendapatmu seandainya ada seseorang dalam satu hari itu mandi 5 kali? Lalu sahabat bilang, tentu bersih ya Rasul. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, begitulah keadaan seseorang yang sholat sehari 5 kali. Bayangin cara pertanyaan Nabi Muhammad SAW itu membangun logika. Sahabat, kenapa gak langsung ngomong, wahai sahabatku, kalau mandi sehari 5 kali itu bersih. Wahai sahabatku, kalau sholat sehari 5 kali itu pasti kita akan bersih. Tapi Nabi Muhammad SAW itu senantiasa mengatakan, wahai sahabatku, apa pendapatmu tentang seseorang yang sehari mandi 5 kali? Artinya bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk membangun kita untuk terus berpikir. Maka ketika kita berpikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak kita sembah, apakah benar-benar kita sudah kemudian kenali sampai akhirnya kita benar-benar takut kepadanya, harap kepadanya, cinta kepadanya? Karena khawatirnya ternyata ada Tuhan-Tuhan yang lain yang masuk ke dalam diri kita, yang menguasai kita, yang sampai akhirnya kita sibuk kepada perintahnya, tapi tidak sibuk kepada siapa yang memerintahkannya. Kita fokus kepada sholatnya, tapi kita tidak fokus kepada siapa yang memerintahkan sholatnya. Sholatnya dilakukan, tapi hukum-hukum yang lain kemudian tidak dilakukan.
Iblis itu fokus kepada perintah, tidak fokus kepada siapa yang ada, tapi lupa siapa yang memerintahkan. Jangan sampai kita kemudian melakukan fokus kepada perintah hijrahnya, fokus kepada perintah berubahnya, fokus kepada perintah berhijabnya, fokus kepada perintah sholatnya, tapi lupa tentang siapa yang memerintahkan itu semua dan bagaimana itu yang memerintahkan kita. Maka dalam unsur agama butuh sesuatu yang mutlak, sesuatu yang absolut untuk kemudian kita kenal. Maka ketika kita mengatakan La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berada disembah selain Allah, artinya tidak ada aturan-aturan lain yang kemudian bisa menandingi aturan-aturan Allah. Bagaimana bisa seseorang yang muslim taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dikatakan dia tidak menghormati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila? Padahal prinsip seorang muslim yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan kemudian ada digulirkan sebuah wacana, hati-hati dengan yang good looking. Aku merasa tersindir. Yang good looking radikal. Kenapa seseorang mengatakan sesuatu yang benar itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat menakutkan? Orang dipaksa untuk tidak mengatakan sesuatu yang benar, tapi membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar. Ketika kita kembalikan lagi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana sekarang kita untuk meneguhkan bahwa la ilaha illallah itu menghujam dalam diri kita? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah, maka ketahuilah la ilaha illallah. Satu, perbaharui niat. Yang kedua, ayo kita kuatkan ilmu tauhid kita, teman-teman. Kami bisa ke masjid karena Allah, kami punya kendaraan karena Allah, kami bisa sholat subuh atas izin Allah, kami bisa bangun subuh atas kehendak-Mu ya Allah. Ada orang yang pengen bangun subuh pakai jam waker, ringtone alarm di handphonenya ganti pakai sleep mode. Kalau kata Allah nggak bangun, nggak bangun, karena sudah menuhankan alarmnya daripada menuhankan bahwa yang membangunkan adalah Allah. Saya mau bangun subuh, saya nyalain alarm dulu, bangun jam 4 subuh. Mudah-mudahan alarm ini membangunkan saya. Dia lupa, karena bukan alarm itu yang membangunkan. Bahkan Allah Maha berkuasa untuk menghantarkan seekor nyamuk untuk membangunkan seseorang dari tidur. Cuman kita kan kadang nggak berada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Kalau terlalu serius aku tidur Ini Anda senang banget soalnya. Kalau yang hadir baik kesubuhan, takwa pasti. Insya Allah. Itu semangat teman-teman. Jadi diajak serius pun sanggup teman-teman baik kesubuhan itu. Karena Anda yakin setiap kajian subuh pun teman-teman selalu tertidur. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Maha berkehendak mengirimkan nyamuk untuk membangunkan seseorang. Cuman kadang kita cara pandang kepada nyamuk itu musuh gitu. Nyamuk, astagfirullahaladzim, bunuh. Coba ngobrol sama nyamuk tuh yang humble gitu, yang enak gitu. Wahai nyamuk, kau makhluk Allah, aku pun makhluk Allah. Nyamuk, nanti gigit aku jam 3 subuh ya, bangunin aku subuh. Enak, fine. Jadi ketika kita digigit nyamuk pun kita nggak ada. Ya Allah, terima kasih wahai nyamuk sudah membangunkan saya. Ambillah darah saya secukupnya saja. Tapi kalau kamu berani-berani menggigit daerah muka saya, jangan sampai seperti kawan kamarmu yang ada di tembok itu. Cepok. Bahkan Allah malah berkehendak untuk memberikan mimpi kepada kita agar kita bangun. Kalau bahasa Sundanya itu ada eret-eret, atau pernah nggak tidur ketindihan jin kayak gitu? Itu nggak pernah siang-siang itu. Selalu ketika waktu jam 3 subuh, jam 3:30 disuruh tahajud. Ini ketika bangun, astagfirullahaladzim, kunti ya Allah, tidur lagi ya. Udah dikasih kunti, tetap tidur lagi. Maka ketika konsep tauhidnya nempel, masya Allah kita. Mau dikasih corona, gak ada corona, manteng iman kita tahu. Mau ada duit, gak ada duit, bahagia kita. Ruginya aja untung bagi seorang yang mukmin.
Bagi seorang yang takwa, ruginya aja untung. Mungkin teman-teman keluar uang, keluar buat bensin, habis buat kuota. Ada yang kemudian terluka mungkin sampai ke sini. Dalam cara pandang manusia, ngapain sih itu orang membahayakan diri ngumpul di masjid Bukit Indah Sukajadi, jauh-jauh berangkat, ada yang dari Tanjung Pinang. Rugi banget sih orang. Bagi manusia biasa rugi, tapi prinsip orang yang takwa ini sesuatu yang menguntungkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Boni kalau berangkat ke satu kota, saya cium tangan ibu saya dulu. Saya selalu berusaha untuk cium tangan ibu saya. Ridho ibu. Bu, Boni mau ke Batam. Ibu ridho, ikhlas, kamu harus sukses, Bu. Mudah-mudahan kamu dijaga sama Allah lisannya, berikan kelancaran dalam dakwanya, amin. Kalau ibu yang sudah mengatakan begitu, meninggal pun di jalan Allah. Maka teman-teman yang masih berpikiran pacaran, rusak otaknya itu. Jangan anggap ketika foto dirimu dipasang di pic profil wanitamu itu dia cinta. Jangan anggap seperti itu. Karena dibungkus baygon pun ada gambar nyamuknya, tapi membunuh nyamuk itu. Jadi hati-hati, suatu saat kau akan disakiti. Karena pacaran hanya menunggu waktu untuk disakiti. Tapi menikah, bagaimana cara sama-sama untuk saling mencintai. Maka menikahlah wahai para jomblo. Nah, nikah tuh ya Allah, enaknya cuma 5%. 95% ya? Enak. Ini malam Ahad nggak enak sama yang jomblo ya. Kasihan kalau pulang mulut guling lagi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, kita perbarui niat. Yang kedua, tancapkan ilmu tauhid dalam diri kita. Yang ketiga, berjuang teman-teman. Berjuang anak muda ini. Tahu nggak kenapa keringat dan air mata itu asli? Karena perjuangan tidak ada yang manis. Sadis. Takbir. Gak ada bos perjuangan yang manis tuh. Asin, penuh dengan keringat dan air mata. Tanya yang udah nikah, mempertahankan rumah tangga itu dengan keringat dan air mata itu. Coba. Darah bapak. Darah rasanya apa? Asin, manis. Karena perjuangan tidak ada yang manis. Selalu kemudian kita berusaha berkeringat, meneteskan air mata. Dalam mempertahankan keimanan, itu mustahil tidak berkeringat dan meneteskan air mata. Pernah ingat ya kisah seorang kakek-kakek yang ke masjid itu, yang setiap subuh ke masjid itu. Suatu saat ketika dia subuh ingin ke masjid, kemudian dia terjatuh, lalu kemudian pakaiannya semuanya kotor, lalu dia balik lagi ke rumah, dia ganti pakaiannya, dia berangkat ke masjid lagi, dia jatuh di tempat yang sama lagi, kotor lagi semua baju dan pakaiannya, dia balik lagi ke rumah, dia ganti pakaian lagi, begitu keluar rumah lagi, dia disambut sama seorang pemuda yang memegang lentera. Dan dia mengatakan pemuda ini kepada kakek itu, wahai kakek, karena engkau telah terjatuh 2 kali, aku khawatir kau jatuh untuk yang ketiga kalinya, maka aku akan mengantarkanmu ke masjid. Lalu diantarkan kakek ini ke masjid, sampai di depan masjid, lalu kemudian kakek ini masuk ke masjid, lalu pemuda itu diam di luar. Kata kakek, kenapa kamu tidak masuk ke masjid juga? Kata pemuda ini, saya tidak bisa masuk ke masjid karena saya adalah iblis. Jadi hebat banget ini kakek, diantar ke masjid sama iblis. Lalu kakeknya bilang, kenapa kamu mengantar saya ke masjid? Kata iblis ini, sesungguhnya yang membuat kamu terjatuh untuk pertama kali ketika kamu akan ke masjid itu saya, agar kamu gak jadi ke masjid. Tapi ketika pakaian dan bajumu kotor, kau justru balik ke rumah dan kau ganti pakaianmu dan kau berangkat lagi. Pada saat itu ada malaikat yang mengabarkan kepadaku bahwa Allah sudah mengampuni dosa dia seluruhnya. Lalu aku buat jatuh kamu untuk yang kedua kalinya. Tapi ternyata kamu tetap balik ke rumah, mengganti pakaian dan bajumu, lalu kemudian kau berangkat lagi ke masjid. Pada saat itu dikabarkan kepadaku bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kamu seluruhnya dan dosa keluarga kamu seluruhnya. Maka kemudian aku khawatir kamu terjatuh untuk yang ketiga kalinya, kamu balik lagi kemudian ke rumah, ganti pakaian dan berangkat lagi. Aku khawatir Allah akan mengampuni dosa kamu seluruhnya, dosa keluarga kamu seluruhnya, dan dosa seluruh warga yang ada di sekitar itu seluruhnya. Takutan iblis itu.
Apakah kakek itu melakukannya tanpa perjuangan? Perjuangan berarti. Kalau kita gimana? Habis bensin menuju ke masjid, dorong, tinggalin atau gimana? Assalamualaikum. Jadi gimana? Kalau motor cekek mau ke masjid, Gojek, minta dorong sama teman, atau saking ininya, ya Allah, motor ini dari Allah, aku tinggalkan motor di pinggir jalan, aku akan berjalan menuju masjidmu ya Allah, insya Allah akan diganti oleh CBR. Ikhtiar, berusaha untuk kemudian bisa ke masjid. Perjuangan berarti. Dan Allah selalu akan menguji. Ingat hadis Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang menginginkan kebaikan, pasti Allah akan menguji. Bikers itu paham banget, nggak selalu jalanan itu mulus. Nah, ada berlubangnya, kadang ada hujannya, panasnya. Tapi lihat ungkapan bikers, naik motor tuh enak ya. Kenapa? Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Kata orang yang naik mobil, aneh. Kata orang yang naik motor, sorry ya, lebih romantis yang naik motor daripada yang naik mobil. Kalau naik motor itu bonceng istri, peluk dari belakang. Naik mobil bisa nggak peluk dari belakang? Susah. Naik motor tuh sayang, mau kemana? Helm itu nempel sebelah-sebelahan kan? Mau kemana? Sayang. Pegangnya juga gitu ya. Subhanallah. Ayang mau kemana? Pegangan tangan. Kadang ngegasin kalau motornya metik kan, beat itu banyak bucinnya katanya ya. Tangannya megang. Kemana sayang? Ke Barelang yuk. Iya ya, nanti aku buang kamu di sana ya. Masya Allah, naik motor romantisnya luar biasa. Perjuangan. Teman-teman baik sebuah ketika ke masjid itu, bayangin setiap putaran rodanya menjadi saksi di hadapan Allah. Setiap debu yang menempelnya akan memberat nanti di yaumul qiyamah. Tapi kalau motor itu dipakai buat bonceng mantan, bonceng pacaran, asli itu motor bakal cepat rusak. Maka kalau ada teman-teman di baik sebuah yang motornya rusak, tanyanya gini dulu, bukan tanya rusaknya kenapa, jangan gitu dulu. Kalau misalnya teman-teman baik sebuah nanti pas pulang, nanti ada yang mogok, misalnya satu tanya kan, ini ada yang mogok. Nanti tanya dulu, jangan tanya apa yang rusak, tapi tanya dulu, punya dosa apa dari motor ini? Apakah pernah membonceng SPG? Apa dulu pernah dipakai maksiat? Karena kalau itu ditobatinya, insya Allah. Motor itu gimana kita? Yang jadiin motor ini jadi sesuatu yang sehat, bagus, itu kan Allah. Kalau kata Allah bocor kan? Kata Allah mati itu motor. Coba. Kata Allah kebut itu motor. Kalau hubungan konektivitas kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala bagus, apa ini? Apa? Kalau hubungan kita sama Allahnya bagus, Allah akan menjaga barang-barang yang harus kita. Termasuk handphone kalau dipakai senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipakai browsing yang benar, dipakai Instagram nge-follow yang benar, handphone kita akan awet insya Allah. Kuota kita akan, setiap kuota itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bayangin setiap kuota, ya, setiap kuota kita bakal ditanya sama Allah. Kebayang malaikat tanya, kamu pakai apa? 3 GB pakai kuota. Maafkan ya Allah. Mobile Legends ya Allah. TikTok ya Allah. TikTok lalu dipakai browsing yang nggak benar. Maka cara kemudian menjaganya gimana? Satu, perbaharui niat. Kalau niat dalam berhijrah kita sudah baik, maka insya Allah Allah akan senantiasa mendekatkan hal-hal yang baik. Yang keduanya, ilmu tauhid. Semakin memperdalam ilmu tauhid kita, insya Allah kita semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, tadi ketiganya apa Ustaz? Berjuang. Karena perjuangan tidak ada yang manis,
Maka dalam perjuangan berhijrah pasti banyak ujian. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya istiqomah dalam berhijrah? Maka jawabannya adalah siap-siap diuji sama Allah. Karena ujian bukan untuk menyengsarakanmu. Karena ujian cek. Karena ujian ini juga ujian. Ya. Ujian. Karena biasanya saya kalau tahun kemarin di Masjid Bukit Indah Sukajadi itu biasanya suka ada kopi makanan, tapi nggak ada, itu juga ujian. Saya nggak pernah minta, saya demi Allah nggak pernah minta. Ya, baik kesungguhan ulang tahun yang pertama bisa menghadirkan Ustaz Abdul Somad itu suatu yang mewahnya luar biasa gitu ya. Tapi untuk secangkir kopi tidak ada itu banyak gitu, kurang. Tapi nggak apa-apa, itu juga ujian dari walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ketidakadaan kopi pun itu atas kehendak. Adanya kopi atas kehendak siapa? Bukan kebaikan panitia. Panitia itu dibaikan oleh siapa? Allah. Maka hadirnya kopi atau tidak hadirnya kopi itu atas kehendak Allah. Bagaimana sekarang Allah mendengarkan doaku atau tidak? Jadi ya, jodoh sudah diatur, rezeki sudah diatur. Kalau masih bermasalah, berarti ada yang masalah antara kita dengan yang Maha Pengatur. Kitanya sih susah diatur sama Allah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam." Pada hari ini telah kusempurnakan aturan-aturan bagi kemudian agama, bagi dirimu. Sudah disempurnai. Oh iya. Dikira kopi ya. Masya Allah. Cek. Kadang lupa ya. Ini ya. Insya Allah. Masjid Bukit Indah Sukajadi itu mic-nya bagus kok. Insya Allah. Kopinya juga enak. Jadi bayangin teman-teman, ketika ada yang nanya di sini, Kang, kenapa zaman Nabi Adam itu boleh nikah adik kakak? Sekarang kenapa nggak boleh? Katanya gitu. Saya bilang, ya, apa yang ada di zaman Nabi Adam alaihissalam, aturan yang berlakunya adalah pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Lalu disempurnakan oleh Nabi dan Rasul yang berikut. Kemudian ada Zaburnya, kemudian ada Tauratnya, kemudian keluar Injilnya, sampai kemudian disebut dengan Al-Quran. Setiap kemudian kitab yang keluar menyempurnakan yang aturan-aturan yang ada sebelumnya. Maka ketika kemudian hadirnya Al-Quran dengan kemudian dibawa Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir, maka menyempurnakan apa-apa yang ada sebelum-sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ayyuma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah." Ini udah sempurna, enggak usah dicari lagi. Manusia itu butuh aturan yang mengatur hidupnya, aturan yang paling detail, yang maha absolut, yang maha mutlak, bentuk ritual yang paling detail, bentuk tata norma yang paling detail. Islam. Kok kita masih nggak yakin buat berislam, buat berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sampai aturan yang paling kecil, Pak, aturan paling kecil berada serius diatur dalam Islam. Aturan minum, aturan makan, aturan mau nikah diatur dalam Islam. Masuk masjid kaki kanan dulu, kiri dulu nih. Kanan. Saya punya guru di Tasikmalaya, ketika masuk masjid dia langsung jatuh sujud tangis. Guru saya di Tasikmalaya. Saya tanya ke beliau, Pak Kiai kenapa? Kata Pak Kiai, tadi pakai bahasa Sunda, abdi lebet ka masjid nganggo dampal kencang. Tadi saya masuk masjid itu pakai kaki kiri dulu. Saya malu sama Allah. Sampai dalam hati kita, ya Allah, kita aja kadang lupa masuk masjid tapi yang mana dulu. Jadi kata dia, saya sampai takut menghinakan masuk ke masjid sama seperti masuk ke toilet. Sampai kakinya yang mana dulu diatur dalam Islam. Lepas sepatu, pasang sepatu, diatur nggak dalam Islam? Diatur. Pakai kanan dulu, lepas pakai kiri dulu. Kopinya datang, tapi bukan kopi, sepertinya ini adalah coklat.
Coklatnya coklat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dia lengkapnya luar biasa. Alhamdulillah. Maka kemudian Allah pun mengetahui karakternya manusia itu malas baca. Maka dihadirkan seseorang yang tinggal mengikuti bagaimana Rasulullah Muhammad SAW dalam menjalankan agama. Dari bangun tidurnya sampai tidurnya lagi, cita-citanya pengen sama kayak Rasul, perjuangannya pengen sama kayak Rasulullah Muhammad SAW, hidupnya pengen sama kayak Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun belum bisa mengikuti semuanya, setidaknya kita tidak meninggalkan seluruhnya dan tidak membenci sunnah-sunnahnya. Kita berusaha untuk mencintai apa? Cara makannya, cara minumnya. Maka dihadirkan sebagai seseorang yang terbaik, contoh yang terbaik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah Muhammad, jika kamu ingin mencintai Allah, cintai Allah, maka ikutilah aku. Dapat 2 poin ngikutin Rasul. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kamu akan senantiasa dicintai oleh Allah dan kamu akan senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Insyaallah. Kita pengen ngikutin apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, step by step, sedikit demi sedikit. 1. Niat. 2. Ilmu tauhid. Berilmu, belajar kembali bareng-bareng dengan guru-guru yang terbaik. Yang ketiga, berjuang. Mustahil tanpa ada berjuang. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Nantiasa kita bersabar ya. Sabar ini ada 3. Sabar dalam kemaksiatan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam ujian. Sabar dalam ketaatan, ngejalanin sholat itu pasti pakai sabar. Kebayang kalau jalanin sholat nggak pakai sabar, nggak mau wudu langsung sholat, atau wudunya dimulai dari kaki dulu ah, males dari tangan dulu. Sabar, ngikutin alurnya, tangan dulu, sabar, takbir dulu, Allahu Akbar. Ibadah aja pakai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam ujian. Ketika diuji, ingat Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani manusia di luar batas kesanggupannya. Bismillah, pasti bisa, pasti ada jalan keluar. Kita lebih takut resesi ekonomi daripada resesi iman. Kita lebih takut sama corona daripada sama Allah terkadang. Yang ketiga, ujian dalam Pak Uzebnya juga kopinya takbir. Ini baru masjid Bukit Indah Sukajadi. Walaupun memang terkadang harus disepet dulu. Nah, biasanya setelah kopi ada buah-buahan dan kuenya. Biasanya, tapi sudahlah. Gimana Allah aja. Masih panas ini. Insyaallah lah. Dan ada rezekinya ya. Insyaallah. Biasanya sudah begitu. Tadi sabar dalam kemaksiatan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam ujian. Sabar dalam ujian ya tadi juga termasuk. Mau kita akhwat yang berhijab, itu pasti ada yang menghina duluan. Ikhwan berhijab jijik ya lihatnya ya. Aneh ya, kalau ikhwan dihijab jijik gitu lihatnya. Tapi kalau akhwat berpeci lucu. Lihat pas kibraka kan pakai peci, lucu-lucu gitu, suka pengen bawa pulang gitu ya. Tapi kalau ikhwan berhijab aneh aja gitu ya. Ya emang nggak pantas. Ikhwan mulai ke masjid, mulai berubah, oh dihina. Nah ini ujiannya. Rumah tangga mulai diuji ekonomi, oh ini juga ujiannya. Sekuat apa nih kita bertahan buat yakin kepada Allah?
Yang ketiga, sabar dalam menahan kemaksiatan. Oh, ini berat luar biasa karena dorongan kita ini dorongannya maksiat. Buat teman-teman, mohon maaf, buat teman-teman hadir di masjid ini pengorbanannya kan luar biasa. Serius pengorbanannya. Keluar malam-malam, jarak yang jauh, belum kemudian mungkin ada teman-teman yang ngajak karaokean, ngajak kemudian temuan, ada mantan ngajak balikan. Kamu mau kemana malam ini? Gimana kalau keluar bareng sama aku? Aduh sorry ya, saya mau kajian. Oh, kamu mau jadi orang yang sok-sok hijrah gitu? Sorry ya, maaf, saya udah beda kayak dulu. Aku pengen lebih dekat sama Allah. Masya Allah. Nanti setelah kajian aja kita ketemunya. Nah ini masalah. Sekuat apa sabar dalam menahan kemaksiatan, brother? Ada ikhwan yang jomblo bilang, Kang, saya nggak akan pacaran lagi. Mau mantan ngajak balikan, gak mau saya. Hanya Geraldine nelfon, aku dengar kamu hijrah, aku seneng sama cowok yang hijrah. Oh, mau nggak jadi pacar aku? Mau jawab apa? Ditolak saya. Ujian dalam kemaksiatan ini luar biasa, brother and sister. Nah, buat gak maksiat, karena potensi maksiatnya selalu ada, hadir sama diri kita. Maka kalau mengetahui tadi konsep niatnya benar, ilmu tauhidnya kita mantep, teman-teman, insya Allah teman-teman, maka ketika kita diberikan kesempatan buat bermaksiat, kita mampu melihat. Allah maha melihat, Allah maha memberikan, meminta pertanggungjawaban. Bahaya ini. Seperti yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar Al-Misri. Abu Bakar Al-Misri ini suatu saat didatangi seseorang wanita yang cantiknya luar biasa. Ditutup pintunya, wanitanya berpakaian seksi, dan wanita ini mengajak, mohon maaf, berhubungan tubuh dengan Abu Bakar Al-Misri. Ini julukannya Al-Misri, seperti wangi parfum. Lalu si wanita ini ngajak bersetubuh. Abu Bakar nggak mau. Kata wanita ini, kalau saya teriak, kalau kamu nggak mau, saya bakal teriak. Warga pasti nggak akan tahu. Ya kebayang nggak gini maksud saya? Kebayang nggak kalau teman-teman dipaksa zina sama seorang wanita? Teman-teman nggak mau, nolak. Wanita ini teriak. Kira-kira ketika warga gerebek, percaya nggak kalau antum yang bakal diperkosa? Pasti kita yang kena ya. Kenapa posisi laki-laki itu selalu salah? Nah ketika itu Abu Bakar Al-Misri menolak, nggak mau. Kata wanita, kalau nggak saya teriak. Abu Bakar Al-Misri dalam hati jangan bisa jadi fitnah. Oh saya nggak mengiyakan. Akhirnya kata Abu Bakar Al-Misri, oke, siap. Tapi kamu silakan siap-siap dulu di ranjang itu. Saya izin ke toilet dulu. Artinya dia masuk ke toilet, dia bongkar kloset, mohon maaf, dia ambil kotoran yang ada di kloset itu, dan dia lumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran-kotoran. Bayangin, kalau posisinya kita itu gimana kira-kira? Wanita ini wanita paling tercantik loh. Kita dijebak di ruangan itu. Gas atau enggak? Gas. Anak gak yakin. Jadi belum diminta buka baju, udah buka baju duluan. Tahu sebenarnya. Jadi yang dilakukan oleh Abu Bakar Al-Misri, dia masuk ke toilet, dia bongkar kloset, dia ambil kotorannya, dia lumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran itu. Lalu dia keluar dari kloset itu, lalu bilang ke wanita itu. Ya, perkataannya indah banget. Kata Abu Bakar Al-Misri, ayo, main ayo. Pas wanita itu lihat tubuh Abu Bakar Al-Misri penuh dengan kotoran manusia, dia bilang ini, kamu orang gila, katanya. Pergi dari rumah saya. Akhirnya Abu Bakar Al-Misri keluar dari rumah wanita itu sambil berlari. Lalu ada anak-anak kecil ngeliatin gitu kan. Abu Bakar Al-Misri lari sambil banyak kotoran. Itu dia orang gila, orang gila. Sampai pulangnya, lalu mandi, bersih-bersih. Lalu malamnya dia tidur, subuhnya dia bangun. Ternyata ketika dia bangun, tubuhnya wangi. Sebelum
sebelumnya itu dia mimpi bahwa ada yang mengatakan kepadanya, kamu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapa. Jadi bayangkan kalau posisi kita itu juga kayak gitu. Kalau Kang Boni gimana? Sama gas. Saya ada kisah ini. Teman saya di Jogja, jamaah saya di Jogja kemarin, acara Muslim United, kita ketemu nongkrong bareng. Kita lagi nongkrong bareng, nasi, ngobrol. Akhirnya dia sepakat, Kang saya mau hijrah kan? Siap mas, saya bilang. Oke, bismillah. Tapi siap diujinya kan, insya Allah. Nah, selang dari seminggu itu kemarin saya ditelepon dia, Kang, saya kan dijebak sama mantan saya. Ini kisahnya kan? Allah, ini kisahnya kan? Saya dijebak sama mantan saya, masuk ke kosannya. Akhirnya kosannya dikunci, kuncinya disumpetin. Dan cewek ini minta berhubungan badan sama dia. Tiba-tiba ketika dia, karena si cewek ini ternyata lagi mabuk gitu, dia berusaha nolak, masuk kamar mandi, dia wudhu lagi, keluar dari kamar mandi, berusaha buat keluar, maksa-maksa dia cari kunci, sampai singkat cerita wanita ini tertidur, laki-laki ini tertidur. Jadi aku betul coba ya, cuma tidurnya ini nggak satu kasur, karena kasur yang ini katanya dipakai sama si wanita ini. Saya berusaha cari tempat yang jauh dari dia, saya tidur di kursi. Dan ketika saya tertidur, saya mimpi itu kan dia bayangin dalam satu ruangan hanya ada kalian berdua. Itu sulit nggak kira-kira tuh? Assalamualaikum. Isman pasti ngerti banget. Dalam satu ruangan tinggal berdua itu sulit nggak kira-kira? Buat nolak sulit benar. Oh itu dia bilang sama saya, Kan, saya tuh pengennya ngegas itu kan. Saya udah ke pinggir, saya takut kan terus terang. Tapi dorongan syahwat tuh ada. Nggak ada yang tahu kok. Ayo. Gas. Waswisu fi sudurin nas mina jinnati wa. Ceweknya sambil ayo sayang. Jin gas. Ceweknya ayo. Nggak ada yang lihat sayang. Jinnya gas. Akhirnya dia ngumpet, ketiduran kan? Singkat cerita ketiduran di kursi. Ceweknya ketiduran juga. Dia mimpi, ya ini uniknya mimpi. Ketika hawa nafsunya pengennya luar biasa, dia mimpi ketemu seseorang. Saya bilang, siapa seseorang itu? Kang, saya nggak tahu Kang, kenapa Akang hadir dalam mimpi saya. Jadi mimpi dia datang Kang Boni katanya. Kang Boni datang bilang gini, gitu doang katanya. Bang, demi Allah saya nggak kurangin insya-Allah. Dia bilang, Kang Boni datang ke mimpi saya. Kang Boni cuma bilang, saya bangun Kang, azan subuh. Saya lalu ke kamar mandi, saya wudhu lagi, saya cari kuncinya, saya dapat, saya keluar, saya sholat subuh Kang. Dari situ saya bilang, saya nggak mau lagi berhubungan lagi dengan wanita, nggak mau kasih kesempatan gitu lagi. Saya bilang, ini luar biasa, antum luar biasa. Gimana Kang? Saya salah nggak, berdosa nggak Kang? Saya bilang, antum luar biasa. Karena saya kalau di posisi antum, gas. Berat sabar dalam menahan kemaksiatan itu. Dorongannya luar biasa. Gak ada kemaksiatan, gak perlu dimotivasi, udah bisa dilakuin. Bener, teman-teman gak akan pernah nemu tablik akbar. Kemaksiatan misalnya, kalau tablik akbar itu susah buat kita bisa datang. Baik bersebuah ngadain di tablik akbar kayak gini, susah buat orang bisa datang, butuh ekstra tenaga. Tapi lihat, kalau kalian nggak perlu ada semangat yang bisa hadir, nggak perlu kemaksiatan besar orang datang berada. Pas ada nggak himbauan, panduk himbauan? Mari kita tingkatkan mabuk bersama, ada nggak? Nggak ada. Mari kita tingkatkan perzinahan di kota ini, ada nggak? Nggak ada. Tapi perzinahan di negeri ini rusaknya luar biasa. 1,2 sampai 1,4 juta wanita setiap tahunnya aborsi dan terus meningkat.
Kasus-kasus yang terjadi kemudian kemarin yang ada di Jakarta, Kalibata apartemen, seorang pria dipotong 11 bagian, dibunuh sama selingkuhannya. Belum lagi seorang wanita yang dibunuh sama pacarnya, seorang wanita yang ditusuk sama pacarnya karena menolak hubungan seks. Kok anak muda kita nggak mau sadar kalau yang namanya kemudian berpacaran itu pasti akan merusak masa depan. Yang rugi siapa? Laki-laki biasa aja. Yang rugi wanita, mental jiwanya rusak kan. Tiap hari saya dapetin DM Instagram, Kang, saya sudah tidak perawan lagi. Kang, saya hamil di luar nikah dan ditinggal pacar saya. Kang. Saya bilang, apa yang jadi masalahnya? Syahwat kita besar ya, Pak. Sabar dalam menahan kemaksiatan dan kunci. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan di Quran surat Ar-Rum, salamun alaikum bima sabartum. Ketika Allah menyambut orang-orang yang kemudian masuk surga, dikatakan kepada mereka, salamun alaikum, salam sejahtera bagi kalian yang senantiasa sabar dalam menjalani kehidupan. Sampai kemudian disebutkan, ketika seseorang yang merasakan pedih, perih dalam menahankan iman, menjalani proses keimanan dalam kehidupan itu, dia meninggal lalu kemudian dihadapkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dimasukin ke surga, secelup aja dikeluarin lagi, lalu ditanya, wahai fulan, masih terasakah olehmu siksaan, pedih, perih, ujian yang berat ketika di dunia? Kata fulan yang ketika mendekati surga, dia katakan, demi Allah, Allah ya Allah, saya udah lupa ya Allah sama kesakitan yang pernah saya rasakan di dunia, hina, caci, maki, segala sesuatu yang mengancam dalam mempertahankan keimanan, saya sudah lupa ya. Sedetik baru masuk surga. Tapi seseorang yang mengalami kebahagiaan sepanjang hidupnya di dunia, dimasukin ke neraka, lalu dikeluarin lagi, lalu dikatakan sama Allah, masih kerasakah kenikmatanmu ketika di dunia? Apa kemudian kata si fulan, ya Allah, saya lupa sama kebahagiaan yang dulu. Ini pedih banget. Brother and sister, jangan tinggalkan balasan yang balasan yang besar nanti hanya untuk mendapatkan dunia yang gak seberapa itu. Asatis kalau ngandelin popularitas, berharap materialistis, buat apa demi Allah? Buat cek lagi. Ya Allah, corona ini sangat mengajarkan hal yang luar biasa buat saya. Saya biasa dakwah diundang, berarti ketika corona ini saya harus terbang ke jamaah, nggak boleh berhenti dakwah. Diundang, sampai mana? Saya Ali Jaber ditusuk sama orang gila, katanya. Ana sih, kalau ada orang gila di sini nusuk anak, mah seneng aja. Syahid, cita-cita, ya kan? Cita-cita itu pengen lagi tausiah meninggal. Allah Akbar, terus mati, viral. Jadi matinya aja viral di dunia, viral di langit, mantap berarti. Makanya ada teman-teman yang dulunya mobix, mabok, tanya kan, gimana kan caranya berhenti mabuk? Anda bilang, setiap mau mabuk ingat mati. Malam minggu saat mau mabuk, kok saya takut nih, saya mabuk sekarang mati. Ternyata pas besok paginya dia masih hidup. Dia telepon saya, ya soal saya nggak mabuk kan? Kalau tahu masih hidup pasti. Besoknya gitu lagi masih hidup lagi, sampai akhirnya udah nggak ada rasa mau mabuk. Sampai sekarang alhamdulillah istiqomah, nggak mau mabuk, ingat mati. Teman-teman yang dalam Ramadan, saya closing dulu, nanti kita ada sesi share. Kesimpulannya adalah istiqomah dalam berhijrah ini penuh dengan perjuangan. Ada doa buka puasa yang begitu indah. Kita ambil hikmah. Zahabat dzama'u wa tsalatil urud wa thabatal ajru insyaallah. Rasa dahaga akan hilang. Setiap ini kita ini akan mulai terbasahi ya Allah, dan akan tergantikan dengan pahala insyaallah. Baik, kalimat doa buka puasa. Anda suka ngerefleksi ini, ya Allah, benar ya. Ketika saya menahan kemaksiatan, menahan kenikmatan dunia,
ingin kepada sesuatu tapi memilih untuk dekat denganmu, itu kayak saum. Hidup ini seperti saum yang panjang, sampai akhirnya ketika meninggal buka puasa, nomongan sendiri. Orang-orang yang sholat bobo-bobonya tenang, enak kalau udah meninggal, udah nggak berulang-ulang lagi di dunia tempat berulang-ulang. Maka kesimpulannya, istiqomah dalam berhijrah mustahil. Berhijrah mustahil tanpa perbuatan. Istiqomah dalam berhijrah mustahil tanpa persahabatan. Istiqomah dalam berhijrah itu kita dapatkan dengan senantiasa kita mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu berurai keringat dan air mata, bahkan kemudian darah, tapi kemudian ini menjadi sesuatu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau, kita nggak mau mendapatkan penilaian dari makhluk hanya untuk mendapatkan pujian dari makhluk, untuk kemudian dalam proses hijrah kita mau ada yang lihat, mau ada yang lihat. Ini istiqomah dari seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu. Seandainya ada yang mau ditanyakan, diseringkan, dipersilakan. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada yang mau nanya? Ada hadiah, insya Allah. Ya, silakan pertanyaannya.